wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di tempat yang baik ini di madrasah Desa Babadan Kecamatan Sindang bersama Pak Camat, Pak Kiai, Ibu Imam dan semuanya di kami di Babadan Sindang menghadiri acara yang luar biasa di bulan Ramadan 1441 Hijriah, di mana kegiatan sosial membagikan santunan pada yatim pada Bapak. Alhamdulillah sumbangannya semakin meningkat. Kemudian orang yang maju luar biasa, khususnya di Babadan. Sangat patuhnya baik pengajar maupun Ramadan hari ini alhamdulillah. Dan Kak Toha terima kasih dan semuanya terima kasih semuanya untuk Indramayu ke depan lebih baik. Indramayu. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk awali acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustaz Ahmad Nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan, kebahagiaan pada kegiatan madu hidup peduli lingkungan dan untuk berbagi paket sembako mengusung tema satu cinta di bulan suci Ramadan, semangat berbagi, peduli dan menginspirasi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kegiatan mandiri peduli lingkungan hari ini bukan sekedar pembagian bingkisan lebaran. Ini adalah simbol kepedulian, simbol kebersamaan, dan simbol cinta kita terhadap pendidikan dari generasi penerus. Momentum Ramadan menjadi penguat langkah untuk menebarkan kebaikan dan mempererat ukhuwah. Melalui kegiatan ini, Yayasan Nurul Ulum Babadan Indramayu berkomitmen menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, menumbuhkan rasa empati serta menginspirasi semangat berbagi di bulan yang penuh berkah ini. Yang
kami hormati para pimpinan Muspida dan Muspida Kecamatan Sidang. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Indramayu, Bapak Haji Saifuddin, Sarjana Hukum, Master Hukum. Yang kami hormati Bapak Dr. K. Haji Abdul Aziz Rifati Mahmudi, Sarjana Hukum, MM. Kami atas nama panitia pelaksana kegiatan program peduli lingkungan mengapresiasi dan menghargai setinggi-tingginya kepada seluruh para muhsinin, para donatur yang tersebar di seluruh Indonesia ikut mensukseskan kegiatan ini. Izin pakai di Indramayu ada namanya visi, itu terus tujuan semangat kita visi REA, Reduce Ekonomi Kerakyatan Aman, Nyaman, dan Gotong Royong, disingkat REA. REA itu bisa disangkat aku isu, dan kita singkat menjadi REA itu dijabarkannya menjadi Reduce Ekonomi Kerakyatan Aman, Nyaman, dan Gotong Royong. Di sini salah satu di madrasah ini wujud sebagaimana visi REA. Reduce-nya ada, ekonomi kerakyatannya ada, semangat gotongnya ada, pastinya amannya ada. Jadi terwujud visi REA di tempat ini bisa. Bukanlah dia bermacam warna, indah mekar di waktu yang lama. Ramadan hadir penuh makna, saatnya berbagi kepada sesama. Di lapangan ada pertunjukan kolosal, penontonnya penuh berdesak-desakan. Kita keluarkan rasa kepedulian sosial. Visi Indramayu REA itu kita akan wujudkan. Dan maaf bila ada kata yang berkenan, saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih sekali perhatiannya. Saya akhiri. Allahumma baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mohon Bapak Bupati beserta seluruh berkenan untuk bersama dan tamu undangan mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung berkenalan pribadi. Boleh ya? Jawabannya Riang. Ikan cakap, ikan kecil. Mohon maaf lahir dan batin. Ikan gabus, ikan patin. Yang bagus-bagus silakan diikutin. Kita harus berjuang, harus berusaha semaksimal mungkin. Sekarang saya tanya ke ibu-ibu, boleh jawab? Silakan jawab. Apa tujuannya puasa yang kita lakukan saat ini? Makan. Baik, satu masuk ya. Saya bapak-bapak. Apa tujuannya kita puasa? Puasa di semua nih. Puasa Ramadan. Apa tujuannya kita puasa ini? Takwa saya. Riang. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelek-jelek dulu RT sampai ke kecamatan kan dengan pada tuh juara kan sungai SD kan muncul kemudian tadi alhamdulillah habis dipakai juara. Makanya kalau lagi baru sedikit saya keluarkan belum takdir bagusnya pas lahiran biasa la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi ibu mau menjadi takwa Bu sedikit sekali ya Bu ya jawab insya Allah rezekinya banyak bisa bayar utang lunas. Jawab saja. Mau nggak jadi orang yang bertakwa? Ini yang kita lakukan sama ini mau menuju kepada orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa itu bagaimana? Orang yang rajin sholatnya, rajin zakatnya, 5 rukun Islam dilakoni kabeh. Semuanya. Pergi haji, belum pergi haji. Alhamdulillah, saya mau pergi haji. Amin. Mana hajinya? Baik, Mekah angkat Madinatul dua asumsi. Nanti kan Tuhan disponsori sama kan wakil bupati sama kan kesan umroh bersama. Amin Allah. Ya. Bayar. Apa kamu deh? Sosok dia. Bukan beli. Saya berangkat haji yang pertama tahun 90 kan. Haji plus. Saya berdoa semoga saya balik lagi bapak di bawah kedua saya, anak-anak saya sebagai alhamdulillah sekali dia pulang dilempar tempatnya di Arab Saudi tahun semoga pasangan perjalanan ini semuanya mendapatkan taufik hidayah limpahan barokah dari Allah. Amin. Ini katanya wakil bupati itu sembarangan tuh. Sembarangan.
ini saksinya ini berapa minggu ya betulnya karena dibuatin telepon saya Bang Aziz siap hadir. Aduh masih jauh-jauh dari masa ini sudah laporan dan Kiai siap hadir 14 Maret. Alhamdulillah ini semua kerja keras dari wakil bukan ya boleh kan cara bagi wakil ini saja dulu waktu kecil saya dari wakil doang ya iya ini orang saya temannya Kang Budi ya temannya Kang Ilmi itu masih dari sini lagi satu lagi semua itu adalah berkah gunanya para kiai, para ulama. Saya mau cerita sedikit. Ibu-ibu boleh saya cerita? Boleh tidak? Karena saya belum bisa. Saya pakai bupatinya bukan. Ini terjadi di negara lain, tetapi bukan negara kita, tetangga kita, terjadi di Singapura, terjadi ini. Dan sudah beritanya sudah mendunia, hebat, beritanya sangat viral. Mungkin ibu-ibu juga sudah baca. Apa beritanya? Gara-gara anaknya dan masuk madrasah, nggak ngerti pelajaran agama, nggak tahu bagaimana suasana terhadap orang tuanya, terhadap dunia. Itu pelajarannya agama. Ini orang Singapura ini tidak pernah masuk ke madrasah sini. Madrasah dulu gunung. Saya yakin kalau Mr. X di Singapura itu masuk madrasah dulunya, tidak bakal terjadi kejadian yang sangat ceritanya begini. Mau tahu nggak? Jadi mau tahu? Saya nggak suka tanya. Baik. Seorang yang kaya raya di Singapura, banyak dia punya apartemen. Apartemen itu apa? Udah tinggi-tinggi, tingkat-tingkat. Atau tahun 5 sampai tingkat 26. Itu apartemennya saja kuncinya itu ya, kalau ditaruh di kamar hampir temuan. Mereka terjepitnya kuncinya sangat banyak dari punya apartemen. Raya-raya punya satu laki-laki tidak pernah dimasukkan ke madrasah. Begitu dia mau meninggal, ibunya meninggal, tinggal bapaknya. Bapaknya beliau perhatian saya yang baik. Kami semua harta benda apa yang banyak itu katanya di bawah notaris serahkan kepada anak saya itu atas penyerahan kekayaan saya kepada anak laki-laki
satu-satunya. Nah ini, begitu selesai penyerahan, biasa berjalan setahun bagus bagus. Begitu tahun yang ketiga, masya Allah, ya, ada konflik. Dan biasa ada konflik. Makanya kita belajar manajemen konflik. Ada satu lagi manajemen darurat. Saya pun alhamdulillah kan diminta ajar itu dewasa yang pesan saya bupati DPRD dan sebagainya mengajar urusan 2014 dan lebih lagi. Begitu ada konflik tidak bisa memanagenya sehingga terjadi perselingkuhan, bahkan istrinya bilang kepada suaminya, baik ayah sekarang ini bapak kita ini harus kita usir dari apartemen ini karena begini dan sebagainya. Akhirnya hati-hati kalau mau suami, tolong hati-hati sebab mandi pokoknya gitu. Kalau ada permintaan nggak diturutin gimana? Diturutin gimana? Daripada ribut terus, ya sudah turutin aja. Akhirnya diusir kan. Mulai besok bahkan turun dari apartemen keluar. Terus saya kemana? Di atas semuanya cerita jadi penulis bisa suruh kaya raya menjadi penulis di dalam jadi penulis anaknya begitu kaya raya tapi ayahnya ditentangkan karena tidak pernah masuk pada madrasah. Ini pentingnya agama. Pesannya adalah perlu anak kita, cucu kita ke madrasah. Setuju Pak? Setuju Bu? Setuju. Baik. Mustafa budaya ini benar-benar ya seorang adik dari dia berusaha sering begini kalau yang punya HP silahkan gini catat tulis pesan ya Al-Ustaz Al-Hajj Al-Mustafa Hulayeni itu apa saya Bu Ibu saya di belakang enggak mau dengar enggak ada pesan dari seorang ulama besar yang perlu kita pegang ini. Mudah-mudahan nanti kita keluar dari sini kita ada oleh-olehnya. Di samping oleh tadi dari Bapak Babu, insya Allah nanti ada oleh yang lain. Apa itu pesannya? Tahun Anil awroni fi talabillah wa safir fafil asfari khamsun fawaidah. Ya ayyuhas syabab, ya ayyuhas syabab, inna fi yadikum amral ummah wa fi adabikum hayat. Jadi saksikan
akan panjang sebetulnya kalau saya ngomong. Wahai pemuda, wahai pemudi, sekarang pemuda sampai 60 kan? Makanya kalau 60 muda itu. Inna fiyadikum amrakum, ada di tanganmu, fiyadikum amrakum, urusan umat, urusan pemerintah, urusan pemberantasan korupsi, urusan kesejahteraan, itu ada di tangan pemuda. Kan zaman sudah terlalu lama. Ini diperingatkan oleh Syekh Mansur kemudian inna fiyadikum al-man wal minum hayatah, di atas tapaknya ilmu hidup dan matinya umat. Nah ini aturan-aturan ini yang kami akan mengkaitkan kita. Terima kasih sekali dari MK Indramayu hadir, begitu juga yayasannya kita karuniakan kita sebagainya juga bisa dibuat ibu terus sudah ya. Di tangan sampean hidup dan mati umat. Urusan umat, urusan bangsa, urusan negara, semua itu ada di tangan sampean. Para pejabat-pejabat, kita doakan semoga Bapak Bupati, Bapak Camat, beserta Bapak Camat, Bapak Guru, kemudian yayasan semuanya semoga dipanjangkan umurnya, amin. Dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dikeluarkan iman Islamnya. Saya tambah sedikit tadi, orang takwa itu mobil. Dia harus dengan ilmu khususnya ilmu agama. Ini ciri-ciri orang takwa. Dan kalau dia harus ilmu agama, berarti dia ciri-ciri persiapan untuk dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan agama kita. Jangan bosan-bosannya terus menuntut. Adik-adik, mau nggak masuk surga? Betul. Mau nggak puasa? Mau nggak sholat? Jangan jadi sholat mau. Dan sekalian yang berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang saya ingin dulu. Hadirin sekalian yang berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggung jawab siapa? Anak-anak kita ini, tanggung jawab kita semuanya. Makanya tidak boleh bilang, kan sudah saya sekolah ya. Saya ya sudah dididik di sekolah. Tidak. Orang tua masih
disiplin orang tua murid ya dan guru itu perlu kerjasama untuk mendidik membawa anak-anak ini menjadi anak yang baik. Jadi tidak cukup kalau saya pilih begitu saja kasih bekal kemudian selesai. Kalau diantanya terus. Kemudian tadi yang punya dorong anil autoni fitola bilula wasafir wafil asfari omsuk bawa iya pergilakan ingat tuh awas kalaunya kita suruh nih kirim ke pesantren, jangan di rumah diem aja di badan sambil di sana. Kalau sudah sukses jangan dibuka badan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.